persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Saya percaya saat ini kita akan menerima kuasa lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang untuk bersyukur kepada Engkau karena keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Ini saatnya ya Tuhan, kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau dan menikmati kebaikan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati. Hanya
Engkau juru selamatku, juru selamatku. Tuhan kau setia, Tuhan kau setia. Ku yakini pertolonganmu Yesus, ku yakini pertolonganmu takkan terlambat, takkan terlambat bagiku. Nyanyikan ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita mulai naikkan doa kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Dia yang punya kuasa untuk setiap kehidupan kita menjadi lebih baik. Dialah pertolongan, dialah perlindungan, sebab gada dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang mampu membebaskan kita dari segala macam kutuk. Dialah Yesus, nama di atas segala nama, yang punya segalanya. Oh Tuhan, mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita, nyanyikan ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Mari semuanya lebih sungguh lagi, akui Dia. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari semuanya lebih dalam lagi, tenggelam di dalam hadirat-Nya, sembah ku sembah Bapa dan sahabat. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, sembah Dia, ku sembah Kau Allahku Bapa dan Kaulah yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kekuatan kami datang dari tak ada sang sebanding, kami sembah. Sumber pertolongan, syaradada, idedede, idedede. Kami sembah Kau Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, syadadadada, 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 oh, ilabayadada. Yesus, kami bawa hati yang menyembah dengan ucapan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Shirerererere, kami mengucap syukur buat segala yang Kau berikan. Terpujilah Tuhan. Syarananana, Urarabaya Papa Takaralabaya Tatakaralaboye. Yesus, jemaah kami Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari sama-sama dari awal, di dalam lagi kita menyembah Dia. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru
penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Mari nyanyikan dari awal. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuatan-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari semuanya lebih sungguh lagi katakan. Satu-satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Urapan-Mu oh, satu-satu yang ku rindu, Yesus. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Sekali lagi, oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Oh, satu-satu yang ku bersekutu. Malam. Oh, Yesus. Yesus. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Urapan-Mu, Yesus Tuhan. Urapan-Mu mengubah. Urapan-Mu Bapa. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh,
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Laba-laba-laba. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tiap kali kami ada di menara doa, kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan, dan Tuhan kami lebih besar dari segala kesulitan, pergumulan, masalah yang kami hadapi. Dan kami juga percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berlimpah kasih, kemurahan, dan berkat buat setiap kami. Kami mau katakan terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh ada di menara doa ini. Beri kami hati yang baru ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan roh yang baru buat kami. Tuhan, tuntun kami ya Bapa. Beri kami iman untuk percaya mujizat masih ada buat kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan firman-Mu. Tuhan, berbicara buat kami, tuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, sembuhkan. Kami percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh. Tuhan, aku berdoa ya untuk setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan yang hebat, yang besar ya Tuhan. Terus berikan pengharapan-Mu Tuhan, iman ya Tuhan, bahwa mujizat masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri ya Tuhan. Semua pejabat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga ya Tuhan. Biar Indonesia aman, Indonesia sejahtera ya Tuhan. Indonesia raya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang 3 prinsip penting untuk mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Saya pakai istilah dalam Filipi 1 ayat 19. Ya, the supply of the Spirit of Jesus Christ. Kita akan baca Alkitab kita dari Filipi 1 saudara. Ayat 19, ini dasar firmannya. Ya, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus, the supply of the Spirit of Jesus Christ. Saya ingin bagikan begini saudara, ini ayat ini jadi rema. Sudah cukup lama saudara, Tuhan munculkan lagi di dalam hati saya.
Ya, Filipi 1 ayat 19. Saya mau bagikan begini saudara, kenapa kok ayat ini bisa muncul? Kita tahu bahwa surat Filipi ini saudara ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada atau sedang mendekam ditahan sebagai tahanan Romawi, ya. Di tengah menantikan keputusan pengadilan yang bisa berujung pada hukuman mati buat dia, saudaraku. Itu faktanya. Tetapi itu selain daripada penderitaan itu saudara, ada penderitaan yang lebih menekan daripada batin daripada Rasul Paulus, saudara. Karena ada sebagian daripada pihak saudara seiman, sama-sama melayani, orang-orang Kristen juga, yang memanfaatkan penahanannya Rasul Paulus ini untuk mencari, saudara, keuntungan pribadi. Ya, baik mungkin secara materi, saudara, secara kedudukan, ya. Lalu untuk persaingan, sepertinya memperberat daripada penderitaan Rasul Paulus. Nah, saudara, tapi kita melihat di sini, saudara. Lalu dia tulis surat ini, saudara. Jadi surat Filipi itu ada surat. Sebenarnya di tengah-tengah dia tuh hidupnya tuh berat banget. Ya, di luar secara luar Romawi dia ngadapin hukuman mati. Tapi di dalam diri dia itu ngalami yang namanya seperti kayak saudara sendiri harus membangun dia. Sebagian itu neken dia. Tetapi ada satu hal saudara yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus ini. Kan saudara, meskipun di tengah situasi yang menekan dan tidak pasti, ya kita lihat Rasul Paulus ini tidak merasa putus asa, ya. Dia tuh percaya, saudaraku, ya dia tuliskan Roma 8 ayat 8 dia yang tulis bahwa Allah, ya kan, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia dan semua orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetapi yang saya mau bahas adalah begini, saudaraku. Ini kita belajar hari ini, saudara, ya. Ada dua hal yang dia tulis. Kesudahan dia bilang, ya kan? Semuanya ini ialah keselamatanku oleh dua hal. Pertama apa? Oleh doamu. Dia percaya sama doa syafaat. Dia percaya sama dukungan doa daripada saudara-saudara seiman, ya kan? Dari jemaat di Filipi. Yang kedua ini yang kita akan bahas, saudara. Ini paling penting, ya. Pertolongan, penyertaan Roh Yesus Kristus yang memberikan dia kekuatan, ketabahan dan jalan keluar, ya kan? Sehingga dia bisa tetap tegar menghadapi hidupnya atau kematiannya. Ada satu kata, ya, the supply of the Spirit of Jesus Christ. Jadi ada supply of Spirit. Ada persediaan daripada Roh Yesus Kristus. Apa maksudnya? Di sini kita sedang bahas dalam berapa hari belakangan ini tentang, ya, Tuhan tuh tidak kekurangan kuasa. Tuhan tidak kekurangan hikmat. Tidak kekurangan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Dan Tuhan juga tidak kekurangan untuk memberikan kita jalan keluar. Katakan amin. Ya, karena saudara sumbernya supply-nya Tuhan itu tidak terbatas. Efesus 1 ayat 3 katakan begini, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Dalam sorga. Tidak terbatas. Segala berkat rohani dalam sorga. Nah, masalahnya saudara, seringkali bukan karena Tuhan tidak menyediakan atau Tuhan ya tidak memberkati atau kekurangan berkatnya. Yang jadi masalah ini supply-nya yang Tuhan mau berikan kepada kita itu tidak terbatas. Ya kan? Tetapi yang jadi masalah tuh apa, saudara? Kita tuh gak pernah menjadikan Tuhan tuh sebagai sumber. Atau hati kita gak sungguh-sungguh, ya kan, mencari dia, merindukan dia, merespon apa yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar, ya kan, kalau supply itu saudara, ya kan, supply, ya kan, saudara supply, dia harus ketemu dengan apa? Dengan demand. Baru kebentuk yang namanya nilai atau harga, saudaraku, ya kan? Maksud saya gini, Tuhan tuh sudah curahkan semua berkatnya. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat dia sudah curahkan.
Yang jadi masalah adalah masih banyak kenapa kita nggak ngalamin itu saudara. Karena nggak ada demand. Demand itu maksudnya apa? Demand itu ada permintaan, tuntutan, maksa. Ini bukan maksa. Rasa hausnya nggak ada. Rasa laparnya yang nggak ada. Saudara, ngejarnya nggak dapet. Ya. Nah makanya hari ini kita belajar how to put demand on the anointing. Ya saudara, demand di sini bukan berarti memaksa Tuhan. Tapi demand ini bagaimana menumbuhkan rasa lapar, rasa haus. Kita kejar Tuhan, berharap dengan iman dan merespon hadirat Tuhan. Ada 3 hal saudara, kita akan belajar di sini saudara. Bagaimana ya kan kita ya kan how to put demand on the anointing. Itu ada 3 hal. Ini prinsip penting. Yang pertama saudara, ya supaya kita nih hidup, saudara hidup dalam kebaikan kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Saudara mau amin? Nah yang pertama adalah sadari. Ya, sadarilah bahwa ada pertolongan Tuhan. Ya, ada apa? Supply of spirit yang tidak terbatas yang disediakan Tuhan buat setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Filipi 1:19 saya akan baca sekali lagi. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus. The supply of the Spirit of Jesus Christ. Ada persediaan Roh Yesus Kristus bagi orang percaya. Artinya ketika kekuatan kita habis, saudara harus percaya Tuhan kekuatannya tidak pernah habis. Ya saudara, ketika hikmat kita habis, kita udah gak kehabisan akal. Gimana caranya? Saudara harus percaya dan sadari bahwa hikmat Tuhan tidak pernah habis. Amin. Ketika jalan kita rasanya seperti tertutup, percaya Tuhan masih sanggup buka jalan. Nah, saudara ada satu kata-kata Yesus pada waktu dia memulai daripada pelayanannya saudaraku. Ya, Lukas 4 ayat 18. Dia berkata gini, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kalau saudara dan saya percaya Roh Tuhan ada yang tinggal kita, Roh ini saudara suplainya tidak terbatas. Ya, Yesus adalah pribadi yang diurapi Roh Kudus. Jadi di dalam Yesus ada apa? Ada kuasa, ada supply of spirit. Untuk apa saudara? Memberitakan kabar baik, membebaskan yang tertawan, memulihkan yang terluka, membuka mata yang buta dan melepaskan yang tertindas. Nah, tapi kita harus tahu satu hal ya saudara ya. Bahwa urapan itu bukan untuk memuliakan kita. Walaupun urapan membuat kita jadi lebih baik. Ya saudaraku ya. Pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Ya saudaraku, dia tuh cuma saluran. Ya, bukan sumbernya tetap Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lebih mengagumi salurannya daripada sumbernya. Ya kan saudaraku, urapan yang Tuhan percaya kepada seorang pelayan Tuhan bukan untuk membuat orang-orang ini bergantung kepada si pelayan itu. Tetapi urapan ini untuk apa? Membangun daripada tubuh Kristus. Memperlengkapi jemaat dan membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Jadi jangan melihat keterbatasanmu. Jangan lihat keterbatasan kita. Lihatlah persediaan Tuhan yang tidak terbatas. Suplainya tidak terbatas. Ya, mungkin hari ini saudara berkata saya udah gak kuat lagi. Tuhan berkata ada supply. Ada supply dari Tuhan. Mungkin kita berkata saya tidak tahu bagaimana. Ya kan, untuk mengatasinya lagi. Percaya saudara, supply dari Tuhan tidak terbatas. Ya kan, dia mensuplai segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa melakukan kehendak dia. Ya, kita bisa kehabisan sumber daya. Ya, tetapi jika kita jaga hati tetap melekat sama Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah kehabisan suplainya. Ini jadi pegangan saya dalam hidup saya. Saudara percaya, katakan amin. Percaya pertama, sadari ada pertolongan Tuhan yang tersedia buat setiap hidup kita. Katakan amin. Nah pertanyaannya begini, gimana caranya Pak
saya bisa mengakses. Ini yang kedua, kejar Tuhan. Kejar Tuhan dengan hati yang apa? Lapar dan haus. Dan iman yang sungguh-sungguh. Saya mau kasih tahu saudaraku, ada satu ayat. Ini bagus untuk saudara renungkan sebagai bahan doa kita. Lukas 6 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan semua orang banyak berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu apa? Disembuhkan. Perhatikan dua kata. Mereka menjamah. Ya, di sini artinya apa saudara? Ada diman. Pada waktu mereka menjamah, lalu kuasa keluar, ada supply. Saudara, hal ini bukan berarti manusia harus memaksa Tuhan, bukan saudara. Tetapi ketika Tuhan melihat ada iman yang aktif, ada hati yang lapar, ada kerinduan yang sungguh-sungguh. Apa yang terjadi saudara? Kuasanya akan bekerja untuk menyatakan saudara pertolongannya, kebaikannya dalam hidup saudara. Katakan amin. Saya kasih contoh lagi apa? Perempuan yang mengalami pendarahan. Alkitab katakan dalam Matius 9 ayat 21, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di sini ada demand. Ini yang namanya demandnya saudara. Dia punya rasa lapar, dia punya rasa haus, dia cari Tuhan, dia kejar Tuhan, dia percaya kalau saya jamah jubahnya, maka saya akan sembuh. Banyak orang di sekitar Yesus pada saat itu, banyak orang menyentuh Yesus, tetapi saudara, Yesus berkata dalam Lukas 8 ayat 46, dia berkata begini, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dariku. Jadi di mana ada demand, supply ini bisa bekerja. Saya bisa dapat nggak sini katakan? Demand itu dibentuknya apa? Lewat doa yang sungguh-sungguh. Doa yang hancur. Saudaraku, pujian penyembahan yang sungguh-sungguh sudah bisa masuk dalam hadiratnya. Karena supply ini bicara supply roh. Saudaraku, ya. Ada seorang, bukan semua orang. Jadi ada seorang yang berbeda. Dia tidak sekedar berada dekat Yesus, tapi dia datang kepada Yesus dengan penuh pengharapan. Dia datang kepada Yesus dengan penuh iman. Dan dia yakin, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan kata yang dia berkata gini, ya kan, saya tidak akan pernah pulang sama seperti saya datang. Katakan amin. Nah, di dalam gereja saudara hari-hari ini, ya, saya melihat seperti kayak tekad yang seperti ini, spirit yang seperti ini udah mulai kurang. Saudara, dia datangnya kewajiban aja. Ya, saya bilang, ada banyak orang, kita bisa datang gereja, kita bisa nyanyi di gereja, kita dengar firman Tuhan, saudara. Kita bisa duduk sangat dekat dengan firman. Pertanyaannya sekarang, apakah hati kita sungguh-sungguh menjamah hati Tuhan? Saudara, saya mau kasih contoh lagi satu hal, saudaraku. Ya, tentang dua orang buta di Alkitab, Matius 20 ayat 30. Ya kan, dua orang ini saudara, ya kan, dia menjerit, Tuhan, anak Daud, apa? Kasihanilah kami. Orang banyak saudara menyuruh mereka ini diam. Tapi mereka justru berteriak makin apa? Makin keras. Kenapa? Karena orang lapar saudara. Orang lapar itu sulit dibungkam. Perhatikan, orang lapar itu sulit dibungkam. Saudara, secara rohani, kalau kita lapar sama Tuhan, orang mau ngomong apapun, kita tetap kejar Tuhan. Karena orang lapar itu orang yang sungguh membutuhkan Tuhan. Dia tidak mudah menyerah hanya karena gangguan. Tetapi beda saudara. Ada contoh lain ya. Tentang kenapa kok gak ada supply-nya. Hidup gak ada kuasanya. Kuasa Tuhan tidak bekerja. Karena gini, kuasa Tuhan, supply-nya Tuhan itu bisa bekerja secara dahsyat dalam hidup setiap kita. Kalau ada demand-nya kuat. Makin tinggi demand-nya, supply makin besar. Ya kan? Terbentuk tuh harga tuh terbukan supply dan demand ya. Kalau saudara belajar ekonomi saudara, kebentuknya nilai hidup kita, nilai daripada kehidupan kita, pelayanan kita itu tergantung daripada demand kita ke Tuhan. Saudara, kesungguhan kita, keseriusan kita saudaraku dalam segala hal. Nah, tetapi kita lihat kisah di dalam Markus pasal 6. Ini kontras banget saudaraku. Yaitu kejadian di mana?
orang Nazaret. Di Nazaret saudara, Yesusnya adalah Yesus yang sama. Kuasanya sama, urapannya sama. Tetapi saudara, kita lihat Alkitab katakan di dalam Markus 6 ayat 5 dan 6, hanya sedikit mujizat terjadi di kota Nazaret. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Masalahnya bukan supply, bukan kuasa Tuhan, saudara, yang terbatas. Masalahnya adalah apa saudara? Respon hati. Saya tulisnya sebagai mereka ini terlalu familiar. Ya kan? Mereka berkata apa? Bukankah dia tukang kayu itu? Mereka melihat latar belakang Yesus. Tetapi sehingga mereka kehilangan pewahyuan tentang siapa? Tentang Yesus. Ya, berkali-kali saya sudah sering ini kan saudara. Ya, seperti kayak siapa? Abinadab. Usa. Saudara, ya kan? Mereka apa yang terjadi saudara? Karena mereka itu familiar. Ini bahaya familiarity. Familiarity itu dalam itu bisa membunuh, bisa melenyapkan ekspektasi kita. Saudara, kita udah gak pernah mau ngarep apa-apa lagi sama Tuhan. Hal-hal yang rohani. Ya, ketika kita mulai merasa terlalu terbiasa dengan gereja, terlalu terbiasa dengar khotbah atau dengan khotbah, dengan penyembahan, terlalu biasa dengar nama Yesus. Beberapa di antara orang kita itu hatinya udah gak getar lagi saudara. Nah, itu yang makanya saya jadi doa saudara untuk pribadi saya, Tuhan tiap hari Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani, untuk khotbah di menara doa ini. Biarlah hati saya tuh masih bergetar sama Tuhan. Hati saya tuh masih cinta sama Tuhan. Saya jalani hidup hari-hari bukan karena udah bosen atau segala macam. Biar tetap bergairah. Kenapa saudara? Karena tanpa Tuhan kita gak kuat. Katakan amin. Supply itu kuasa Tuhan aja bisa bekerja. Kasih Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah. Hanya kalau kita ada rasa haus, rasa lapar. Kita kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Urapan itu akan turun saudara. Kalau Tuhan lihat ada hati yang lapar. Ada iman yang berharap. Ada rasa hormat kepada hadirat Tuhan. Ini penting saudaraku. Ya, kita harus sadari bahwa ada supply yang tidak terbatas. Tuhan pasti tolong. Ada pertolongan Tuhan. Tapi yang kedua ini harus tahu. Kita harus kejar Tuhan. Saudara, bukan cuma kita sadari, kita percaya. Tapi kita harus akses itu. Masuk dalam hadiratnya. Yang ketiga saudara, apa saudara? Waktu kita ada dalam hadiratnya, pasti Tuhan akan bicara sama kita. Dia pasti bicara. Dia pasti berfirman. Ketika dia berfirman, dengar, saudara udah ngerti kehendaknya apa? Perhatikan saya ini saudara, taati kalau dia kasih perintah. Yang ketiga, responi urapan dengan apa? Ketaatan. Rasa lapar dan haus akan Tuhan bukan hanya ditunjukkan dengan menangis. Bukan hanya dengan angkat-angkat tangan, teriak-teriak amin. Saudaraku, ya kan? Bukti paling nyata bahwa kita benar-benar mengejar Tuhan adalah ketika kita dengarkan dan taati itu. Katakan amin. Katakan amin. Iya, mohon maaf ya saudara ya, ada beberapa orang kalau saya khotbah langsung WA. Pak, khotbahnya bagus sekali Pak. Ini. Saya ucapin banyak terima kasih. Tapi yang saya lebih senang adalah apa yang saya khotbahkan, kita sama-sama jalanin aja. Yang ngerti katakan amin, itu paling penting. Saudaraku, nah ketika saya nasihati, yang simpel sekali, jalanin ini, kita nasihati. Wah malah gak terima atau marah, ya itu yang bikin Tuhan sedih. Ngerti gak? Hidup kita tuh gak diberkati dengan nangis, kita nangis. Ya saudara, oh Tuhan gak tertarik. Bukan berarti kita gak boleh nangis, kita bisa nangis. Tunjukin demonstrasi rohani, gak usah. Saudaraku, bukti paling nyata kita memang serius sama Tuhan. Kita mentaati perintahnya. Katakan amin. Kita lihat aja mujizat pertama. Saudara, mujizat pertama yang dibuat Yesus itu di perkawinan Kana. Itu ada satu kata-kata yang paling yang luar biasa yang diucapkan oleh Maria kepada siapa? Para pelayan. Ya,
Yohanes 2 ayat 5 katakan apa saudara? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini yang menentukan mujizat pertama terjadi karena ada perkataan ini. Saudara, Maria kasih pesan kepada para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu apa? Buatlah itu. Ini sangat sederhana tapi sangat dalam saudaraku. Ya kan? Ketika Yesus datangi para pelayan, apa perkataan Yesus? Isilah tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Tuhan bilang. Lalu apa yang mereka buat? Mereka dengarkan, mereka taati. Mereka isi tempayan sampai penuh, bukan setengah. Saudaraku, Tuhan bilang sampai penuh, dia isi sampai penuh. Kemudian Tuhan berkata lagi nih, sekarang air itu kamu cedok. Bawa ke pemimpin pesta. Mereka tuh tahu yang mereka masukkan tuh air, bukan apa? Anggur. Tapi mereka tetap lakukan, dia bawa ke pemimpin pesta. Saudara, dia percaya saudara. Dia percaya, tandanya apa? Dia dengarkan, dia lakukan perintah itu. Di dalam ketaatan itulah mujizat pertama terjadi. Katakan amin. Mujizat pertama terjadi, itu sebenarnya kerjasama Tuhan dengan siapa? Para pelayan. Katakan amin. Bukan para imam-imam besar loh. Nah oleh karena itu, saudara mau hidup dalam mujizat, saya mau hidup dalam mujizat. Jadi punya hati hamba. Belajar rendah hati. Mungkin besok kita akan belajar saudara. Ya kan. Bagaimana ya tuh. Ya kita hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara senantiasa. Saudara Yesus ya. Itu kata kuncinya adalah kita belajar rendah hati. Saudaraku. Ketaatan itu adalah iman dalam tindakan sebenarnya. Ada orang yang ingin urapan. Saudara. Tapi tidak mau taat. Ingin kuasa. Tapi tidak mau ngampuni. Ganjel terus hatinya saudara. Ya, ingin mujizat. Tapi tidak mau tinggalkan dosa. Ingin terobosan. Tapi tidak mau taati firman. Tuhan mau berkata. Mujizat pertama di Kana. Mengajarkan kita tentang apa? Apa yang Tuhan katakan kepadamu apa? Lakukan itu. Katakan amin. Kalau Tuhan berkata berdoa. Kita doa. Ampuni, kita ampuni. Kalau Tuhan bilang berhenti, sudah berhenti. Ya kita berhenti. Kalau Tuhan bilang ayo laju, mulai. Kita mulai. Katakan amin. Nah Panglima Naaman saudara. Itu hampir saja kehilangan apa? Mujizatnya, kesembuhan. Karena dia melihat, dia lihat saudara. Perintah Nabi Elisa terlalu sederhana buat dia. Dia disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Muncul suara kesombongannya dia. Keluar kesombongannya. Bukankah sungai di negeriku lebih baik dia bilang. Tetapi ketika dia akhirnya merendahkan diri dan taat. Naaman disembuhkan secara total. Katakan amin. Ada 3 kata yang harus kita ingat hari ini saudara. Saya pakai dalam bahasa Inggris supaya lebih mudah untuk kita ingat. Yang pertama kata supply. Katakan supply. Saudara bisa tulis ya supply. Ya bahwa Tuhan menyediakan. Yang kedua hunger. Katakan hunger. Hunger itu apa? Kita mau ngejar Tuhan. Ada rasa lapar. Ada rasa haus. Ini bicara tentang kita butuh, benar-benar butuh Tuhan. Saudara, benar butuh. Yang ketiga adalah apa? Obedience. Kita mau merespon dengan ketaatan kita. Ketiga-ketiganya ini ngumpul jadi satu. Saudara, Tuhan kasih supply, sediakan yang besar. Kita punya rasa lapar, rasa haus, kita kejar dia. Saudaraku, sampai kita mendapatkan firman-Nya. Lalu kita lakukan apa yang terjadi. Saya percaya kuasa Allah bekerja. Mujizat terjadi. Hidup kita akan diubahkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah menyediakan supply-Nya. Mari kita datang dengan rasa lapar. Responi kalau saudara dapat firman. Ya, dengan ketaatan. Kemarin ya saya bagikan tentang kemerdekaan sejati dalam Kristus. Saudara, ini juga urutan itu sama. Yang pertama Tuhan berkata gini, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Kebenaran itu seperti terang gitu saudara. Ya saudaraku, saudara dan saya gak akan pernah mengalami kemerdekaan
dalam hidup kita. Ya kan? Kalau kita masih mempercayai dusta atau suka berdusta. Kalau kita percaya dusta, seperti kita tuh percaya sama kegelapan gitu. Kalau ada dalam ruangan di gelap semua, tutup, gelap ya, saudara. Kita tuh udah tahu itu namanya dusta. Lalu ada benda panjang gitu, saudara. Kita keinjak, kita pikir pasti ular. Waktu kita nyalain, ternyata apa? Tali. Yang berubah bukan barangnya, yang berubah apa saudara? Cara pandang kita. Ya kan, kebenaran itu bicara tentang apa? Terang, saudaraku. Nah, itu penting. Kalau kita dapat firman, saudaraku, makanya penting kita harus tahu bahwa pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Kenapa? Kalau kita jadikan Tuhan itu sebagai sumber dalam hidup kita, sebagai gembala dalam hidup kita, Dia yang mengasihi kita, Dia mau tolong kita. Dan kuasanya tidak terbatas hidup kita. Nah, yang Tuhan tunggu adalah seperti perempuan yang mengalami pendarahan. Seperti dua orang buta. Saudaraku, dia suplainya tidak terbatas. Dia nungguin ada demand gak? Ada rasa haus gak? Ada lapar gak? Kalau kemarin saya khotbahnya gini, saudaraku. Kalau ada orang yang berbalik kepada Tuhan, maka selubung dalam diri orang itu akan diangkat. Selubung itu seringkali menutupi. Saudara bisa ngerti? Jadi seringkali dalam hidup kita sebagai orang Kristen itu ada selubung yang nutupin kita. Saudara, selubung ini gak bisa cuma satu. Itu ada banyak selubung. Nah, semakin saudara dan saya bergaul erat dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat pujian, penyembahan. Dengar baik saudaraku. Itu setiap hari di menara doa ini kan selubung di kita nih. Kita harus izinkan tangan Tuhan tuh buka selubung kita. Katakan amin. Satu selubung dibuka, kemerdekaan itulah yang terjadi. Selubung pertama yang Tuhan buka adalah apa saudara? Ya kan? Selubung di mana selama ini kita hanya tahu Yesus itu nabi. Yesus itu sama dengan yang lain. Tapi ketika selubung pertama dibuka, oh Yesus itu Tuhan, juru selamat yang menyelamatkan saya, yang menyediakan rumah di sorga buat saya. Itu selubung pertamanya. Yang kedua kita buka juga di selubung bahwa kita ini ya kan harus kerja keras. Ya kan harus ini segala macam baru bisa sukses. Setelah kerja keras kita tepuk-tepuk dada kita klaim ini semua. Ketika selubung dibuka, kita berkata bahwa semua akan anugerah. Katakan amin. Kalau kita berbuat baik dulu sama orang, pasti kita mau berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Ketika selubung ini diangkat, Tuhan bilang, kita berbuat baik kepada siapapun yang memang membutuhkan kebaikan kita. Yang dimana Tuhan suruh lakukan itu. Katakan amin. Ketika dia berterima kasih, mengucap syukur sama Tuhan. Dia tidak terima kasih, kita nggak pernah kehilangan semangat untuk tetap berbuat baik. Karena kita menabur berbuat baik bukan semata-mata untuk orang itu. Karena kita sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Kita sedang menabur benih kekekalan di sorga. Katakan amin. Ini sebuah selubung. Saudara, kenapa kita tidak mau mengampuni? Karena ada selubung. Terlalu sakit hati saya. Ketika kita dibuka selubung, Tuhan sudah ngampuni kita lebih banyak lagi. Saudara bisa ngerti, jadi katakan amin. Nah, tiap hari ini, yang berikutnya adalah setelah selubung dibuka, apa yang terjadi? Di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Yang membuat saudara dan saya, saudara itu bisa taat sama firman, berani melakukan firman, itu semata-mata karena Roh Kudus. Makanya prinsip yang terakhir yang saya mau ingin bagikan kepada saudara adalah bahwa ya kan, minta Roh Kudus penuhi saya sekarang. Ada suplai Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita tidak perlu hidup dengan kekuatan kita sendiri. Bangun rasa haus dan lapar untuk selalu diurapi oleh Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati. Mujizat pasti terjadi. Yuk kita akan berdiri, kita akan berdoa bersama-sama itu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tutup mata kita saudara. Saya mau ajak saudara tiap hari sadari, percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertolongannya tidak terbatas. Suplai kuasanya, kasihnya tidak terbatas. Hari ini saya mau ajak saudara, ayo kejar Tuhan dalam doamu, dalam pujian, penyembahan, dalam ibadah. Sungguh-sungguh sama Dia lebih lagi. Sampai kau dapatkan firman-Nya. Firman-Nya bicara. Firman-Nya membuka selubung. Membuka selubung dalam hidup kita. Minta Roh Kudus, penuhi saya. Berikan saya kekuatan, kemampuan untuk mentaati. Ketika kita mentaatinya, meresponi dengan taat, apa yang Dia katakan kita lakukan, saudara akan melihat hidupmu diberkati Tuhan. Bapa, kerinduan hati saya sebagai hamba-Mu, biarlah Tuhan memberkati setiap umat-Mu ini Tuhan. Tuhan melindungi mereka, Engkau mengangkat mereka, bahkan mempercayakan mereka pekerjaan-pekerjaan-Mu yang lebih besar ya Tuhan. Tuhan pelihara anak-anak-Mu ini Tuhan. Seperti Tuhan pelihara biji matamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk ya Tuhan, perjamuan kudus ini. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang mati disalib, darahnya dicurah untuk menebus dosa kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk menara doa ini. Berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semuanya.